Disclaimer, di sini gue nggak menjelekkan pihak manapun. Di sini gue nggak bakal ngomong kalau kuliah itu scam, kuliah itu cuma menunda pengangguran selama beberapa tahun. Gue gak akan ngasih stigma kayak gitu, tapi kenapa orang bikin opini kayak gini, ternyata masih ada banyak celah yang dihadapi dalam sistem akademis dan juga dari diri mereka sendiri. Karena sekali lagi di sini kita nggak semata-mata bisa menyalahkan sistem perkuliahan itu, tapi itu juga tergantung dari mahasiswanya. Karena kan mahasiswa itu kategorinya banyak banget. Ada mahasiswa yang kupu-kupu, yang kerja mereka kuliah terus pulang, terus scrolling, terus mereka main-mainan, terus mereka nggak pernah ngelakuin apapun selain kuliah. Ya itu udah jelas banget kalau kehidupan mereka ke depannya itu nggak punya portofolio. Mereka nggak melakukan sesuatu hal kayak dalam tanda kutip grinding dimana lu memperluas perspektif lu, sudut pandang lu selain di lingkup akademik doang, maka ya lu bakal let's say pengangguran gitu. Karena saudara gue sendiri yang kuliah itu sekarang masih nganggur. Sekarang udah beberapa tahun lulus kuliah, 2-3 tahun masih nganggur. Dan ini adalah sesuatu hal yang sangat concern dari sistem perkuliahan dan juga dari diri kita sendiri gitu. Bahkan Nadiem Makarim sendiri itu sempat ngomong bahwa pendidikan kalian secara internal di dalam ruang lingkup akademis, di mana kalian kuliah, kalian belajar sesuatu hal, kalian mengerjakan tugas, itu nggak cukup untuk mempersiapkan karakter kepribadian kita dalam menuju jenjang karir atau pekerjaan ke depannya. Tapi dari segi kreativitas, problem solving itu sangat dibutuhkan di era sekarang ini. Ini cuplikannya. Oleh karena itu, adik-adik tidak hanya dituntut untuk mendalami disiplin keilmuan masing-masing, tetapi harus memiliki kompetensi dan karakter penunjang. Beberapa di antaranya seperti kemampuan berkomunikasi, kemampuan kepemimpinan, kreativitas, dan problem solving. Jadi main purpose di sini gue pengen kalian tuh jangan terlalu monoton untuk terlalu ngikutin sistem perkuliahan gitu. Karena kalau kalian monoton nih, kalian bangun pagi kuliah, terus kalian pulang makan, main-main, terus kerjaan kalian di rumah scrolling, maka ya kalian berhak mendapatkan konsekuensi yang akan kalian dapatkan ke depannya gitu. Jadi kalau kalian itu nggak pernah inovatif, kalian terlalu ngikutin sistem, gue kuliah itu cuma buat ngerjain tugas, dan kalian nggak pernah melakukan suatu hal yang produktif di luar kuliah, then you're up. Dan ya sekali lagi, kalau kalian mau menempuh jurusan apapun, hukum, kedokteran, ilmu komunikasi, teknik apapun itu, tempuh aja. Karena dengan menjalani hidup perkuliahan di sini pertama itu bisa membentuk perspektif dan knowledge lu, karakter development lu. Kedua, kalau lu ngerantau itu nge-benefiting banget. Ini lu belajar dari mandiri, lu nggak ketergantungan dengan orang tua siapapun. Jadi lu melatih untuk nge-mentor diri lu sendiri gitu. Itu adalah salah satu benefit yang sangat besar kalau lu itu ngerantau dari jauh dari orang tua lu dan lu kuliah gitu. Jadi as at the end, gak ada otoritas figur sama sekali, dosen udah gak ada, jadi lu harus finding your own purpose gitu. Dan mostly kebanyakan orang, mereka udah dapat ilmunya tapi mereka gak mau implementasikan. Ya mereka cuma ngerjain tugas, mereka cuma pengen dapetin nilai IPK yang tinggi gitu. Jadi kayak perspektifnya sempit banget gitu. Kalau orang kuliah cuma buat pengen ngerjain tugas, orang kuliah cuma pengen buat dapetin nilai tinggi, mereka gak melakukan apapun hal yang produktif selain di dunia perkuliahan gitu. Jadi it's a big bullshit gitu. Jadi di video ini gue akan ngasih beberapa strategi yang harus kalian implementasikan biar kalian gak terlalu monoton di dunia perkuliahan, biar kalian itu gak terlalu purposeless ketika kalian lulus gitu. Dan kalau kalian pernah dengar stigma-stigma kalau kuliah itu gak akan ngejamin kesuksesan karir atau finansial, yes itu bener banget gitu loh. Kalian gak usah terlalu berharap banyak kalian bakal dapetin kesuksesan di masa ketika lulus kuliah. Kalau bahkan kalian tuh gak pernah ngasih effort sama diri kalian sendiri untuk mempelajari sesuatu hal yang dimana ruang lingkupnya itu gak cuma akademis, which is di luar juga gitu. Jangan pernah ketergantungan dengan perkuliahan sebagai sumber pembelajaran, sumber ilmu pengetahuan lu, karena udah hidup di kala era. Kalau lu berhenti stop scrolling TikTok dan lu bener-bener mengedukasi diri lu tentang suatu topik dengan lu menonton podcast, dengan lu baca buku, maka lo bisa mengumpulkan berbagai macam jenis informasi yang ini nggak hanya berkaitan dengan sistem perkuliahan, tapi itu dari segi produktivitas lo, dari pengembangan diri lo, dari segi work ethic dan segala macamnya gitu. Yang which is sebenarnya itu sangat dibutuhkan itu. Kebanyakan permasalahan orang ketika mereka pergi kuliah yang dimana ini mempertingkat peluang pengangguran mereka ke depannya, itu yang pertama itu mereka nggak punya roadmap. Yes, roadmap. Jadi sebagian besar orang itu mungkin pergi kuliah itu kan banyak tujuan, yang ada yang karena disuruh orang tua mereka, ada yang karena mereka pengen mengembangkan karakter diri mereka, dan ya semua itu tujuannya banyak banget. Adanya society nyuruh kita untuk pergi kuliah, bahwa kalau kalian kuliah itu kalian adalah seorang yang sangat teredukatif. Kalau kalian kuliah, kalian itu adalah salah satu seseorang yang itu bisa dibilang pintar secara akademis, padahal jawabannya enggak. Di dalam sistem perkuliahan sendiri selama beberapa bulan yang gua amati, mahasiswa itu banyak
bahkan mahasiswa yang itu let's say mereka pergi kuliah tapi nggak teredukasi, dalam tanda kutip mereka sering bolos, mereka nggak pernah belajar, itu banyak banget gitu. Jadi stigma kalian bahwa orang yang kuliah itu dipenuhi dengan orang-orang pintar, it's bullshit gitu. Ya ibarat kayak lu sekolah gitu, ada siswa yang pintar, ada siswa yang pemalas gitu, tapi bedanya di sini dosennya nggak terlalu peduli sama lu, jadi dosennya hanya ngasih A B C D F G materi ini, lu dikasih tugas, and yes, it's done gitu. Ketika suatu individu ini nggak punya roadmap kenapa mereka pengen kuliah, akhirnya mereka menjalani kehidupan perkuliahan yang sangat monoton. Jadi dengan lu hanya ngikut-ngikut sistem perkuliahan doang dan lu nggak tahu ke depannya mau ngapain, lu harus mengevaluasi hal ini lagi gitu loh. Ada salah satu favorit quotes yang sangat gua sukai, "Every result comes from average work." Hasil yang bisa dibilang katakan rata-rata itu disebabkan karena pekerjaan lu yang rata-rata. Dan di dalam sistem perkuliahan sendiri, kalau lu cuma ngincer IPK, lu ngincer nilai yang tinggi, kalau sudut pandang lu cuma di situ doang, ya lu at the end nggak bakal kemana-mana gitu. Selanjutnya kesalahan kedua ketika orang kuliah itu adalah mereka ketergantungan dengan social circle. Ini adalah salah satu fakta brutal yang gua belajar ketika gua di masa SMA, di mana waktu itu gua pengen fokus UTBK, sedangkan teman-teman gua yang nggak bisa dibilang teman itu kerjanya round, mainan, hanging out, mereka purposeless. Dan ya gue sangat bersyukur gue nggak ketergantungan dengan yang namanya social circle gue, karena kebanyakan orang di perkuliahan pertama itu mereka FOMO, ngikut orang, jadi mereka nggak pernah belajar untuk mengatakan tidak gitu, karena dengan lu terlalu banyak nge-spend having fun, lu nggak pernah doing something with your life yang itu berkorelasi dengan purpose lu selain dunia akademis, you got nothing bro. Karena kontribusi faktor kesuksesan lo pertama itu dari segi lingkungan lo, dan kalau lo dikelilingi dengan orang-orang yang itu ambitionless, purposeless, kerjaan mereka itu abis kuliah itu cuma scrolling sampai 8 jam, mereka ya kayak wasting time around gitu. Mereka nggak terlalu banyak melakukan satu hal yang itu nge-benefiting mereka ketika mereka di luar lingkup perkuliahan gitu. Dan kalau kalian nemu nih social circle kalian itu sama sekali nggak ngasih suatu value sekecil apapun, gue saranin kalian mending kalian sendirian daripada kalian dikelilingi dengan circle lingkungan badut yang itu bahkan nggak akan peduli sama diri kalian sendiri ke depannya gitu. Karena let's be honest, beberapa temen lu yang lu kenal itu cuma fase, itu cuma lewat doang. Temen lu kuliah itu cuma fase, temen lu semester, temen lu ospek itu cuma fase juga. Tapi kalau kalian punya social circle yang kualitasnya tinggi, kalian suka ikut rapat, kalian berorganisasi, kalian ambisius, kalian inovatif dan segala macam, ya it's fine gitu. Tapi mostly banyak orang tuh kayak terlalu menyempelekan waktu gitu, padahal kita tahu sendiri kita udah hidup di era digital, dan dengan mereka nggak memanfaatkan sources sumber yang ada, then Oke, selanjutnya itu adalah mereka nggak mempelajari suatu skill selain di dalam dunia perkuliahan. Karena sekali lagi di dalam dunia perkuliahan, ya let's say perkuliahan itu kan ruang lingkupnya akademis, jadi itu nggak terlalu ngefokusin gimana lu bisa ngasilin duit, itu nggak bisa terlalu ngefokusin gimana lu bisa financially sukses karir ke depannya gitu. Tapi kalau dari fakultas ekonomi bisnis gue kurang tahu, jadi mungkin kalau kalian FEB kalian bisa komen. Dan salah satu skill yang trending sekarang itu ada yang namanya digital income skill. Jadi banyak banget skill yang bisa gue sebutkan. Pertama itu adalah personal brand, video editing, copywriting, graphic design, e-commerce, dan ya masih banyak banget model bisnis yang lu bisa pelajarin secara online. Tapi kebanyakan orang mereka missing some opportunity ini gitu. Perspektif mereka terlalu sempit karena ketika mereka pulang kuliah mereka scrolling, mereka nggak tahu banyak sumber informasi di luar sana yang bisa membenefiting mereka di masa depan gitu. Karena sekali lagi at the end ketika lulus kuliah, life is on your own, dan ketika life is on your own lu harus cari cara sendiri gimana lu bisa survive. Dan cara lo bisa survive itu dengan cara menggunakan duit gitu. Dan untuk lo mendapatkan income itu sebuah skill juga, itu adalah sebuah skill yang lo latih yang dimana di dalam sistem perkuliahan itu nggak diajarin. Jadi gue saranin kalian tuh kayak mungkin bisa cari side hustle, atau kalau misalkan kalian nggak mau side hustle, kalian bisa mengedukasi diri kalian tentang yang namanya financial literacy ini kan. Karena yes, duit lo sekarang, pendapatan orang tua lo sekarang itu nggak akan selamanya bertahan lama. Jadi lo harus prepare konsekuensi ke depannya ketika lu udah lulus gitu. Selanjutnya, mostly mahasiswa itu nggak mendevelop suatu karakter etos kerja yang kuat gitu. Karena dari observasi gue sendiri di dalam sistem perkuliahan, lu dituntut buat kritis, inovatif, dan juga kreatif. Jadi dengan lu ngerjakan tugas kuliah dengan AI, dengan ya let's say kayak copy paste, kayak lu nggak mempelajari sesuatu yang baru gitu. Lu ngerjain tugas, lu copy paste, lu nggak tahu ini belajar apa. Dan kalau kita tarik lagi ya, setelah lu lulus kuliah, yang sangat dibutuhkan itu adalah dari segi karakter kepribadian lu. Apakah karakter work ethic lu itu baik atau enggak? Karena lu tahu sendiri lah, attention span, tentang perhatian, orang itu kebanyakan nggak bisa fokus
dikit-dikit scrolling, dikit-dikit mereka buka sosial media ketika pengen menyelesaikan satu tugas, dan akhirnya kalau ini kebawa secara jangka panjang, at the end sama aja bullshit gitu. Jadi gue saranin kalau kalian di dunia perkuliahan, tolong banget kalian gunakan otak dan akal pikiran kalian sendiri. Kalian bisa riset di dalam Google ya, let's say nggak 100% nge-copy, tapi kalian memahami jurnal atau makalah yang udah ada sebelumnya gitu. Karena dengan kalian belajar untuk memahami diri kalian sendiri, kalian belajar untuk menggunakan otak kalian sendiri untuk memahami sesuatu hal, itu bisa mengembangkan neuron sel otak kalian yang ini lebih baik dibandingin kalian nyontek, kalian kopas dari AI dan segala macamnya gitu. Caranya lu bisa lakukan itu adalah, pertama lu bisa ikut event kepanitiaan, organisasi, atau lu bisa cari side hustle sambil kerja di cafe dan segala macamnya. Ya pokoknya kalian bisa improvise lah gitu. Gua ngeliat banyak anak perkuliahan itu sangat monoton gitu. Maksud gua mereka nggak terlalu mengimprovisasi kehidupan mereka. Jadi mereka ngikutin sistem, ngerjain ABCDFG, mereka nggak improvisasi lah intinya gitu. Karena sekali lagi di dalam kehidupan ini nggak cuman hanya akademik yang kalian harus urus, tapi diri kalian sendiri, finansial kalian sendiri. Ya pokoknya banyak lah aspek-aspek yang harus kalian urus selain di dalam ruang lingkup akademik. Jadi sekian dari gue, keep improving.